Ya, 1745.20 sampai saat ini menjadi area tertinggi yang juga sekaligus sebagai resisten yang relatif kuat. Nah, pertanyaannya adalah apakah hari ini akan menjadi saat yang menentukan untuk penembusan apa tidak? Kita akan lihat dalam beberapa jam ke depan. Tapi yang saya cek dari faktor berita fundamental, kita sama sekali tidak ada petunjuk apapun terkait juga dengan kebijakan dari Fed yang memang notabene mereka akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga dengan area lebih rendah. Tapi semua itu akan kita dengarkan dari FOMC Minutes yang akan disampaikan nanti malam, kurang lebih di jam 1 dini hari. Tapi sebelum itu, di jam 00.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, sekitar 45 menit akan disampaikan terkait dengan proposal dari Biden, yaitu terkait dengan pengajuan proposal infrastruktur. Nah, ini adalah dua hal yang akan sangat penting, selain juga dari apa yang akan disampaikan oleh atau dari pertemuan IMF. Kalau kita bicara tentang teknikalnya, seharusnya ini akan menjadi area, let's say, correction, ya. Jadi area yang wajar mungkin sekitar 30% atau bahkan 50% ya. Nah, yang harus dijaga adalah jangan sampai penurunan ini terlalu berlebihan atau kurang lebih sampai terlampau tajam. Kalau misalkan bisa terjaga di let's say 1725 atau 1727, maka kita masih mengasumsikan bahwasannya kenaikan masih bisa terjadi untuk hari selanjutnya. Tapi dengan minimnya data, saya rasa kita belum akan melihat terlampau bombastis dan kita masih menunggu trigger, fresh trigger yang harus atau yang sangat diperlukan untuk bisa menembus 1745. So, kita lihat technical view kali ini, outlook dari Treasury yield yang kembali mulai penekanan dan juga termasuk USD yang terbantu untuk mengalami aman. Technical view 7 April 2021 ke depan untuk harga. Technical outlook 7 April 2021 jam 11:50 menit waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari DXY atau indeks dolar, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan Treasury yield dan juga Treasury bond. Oke, Treasury yield yang juga membantu penekanan ataupun pelemahan terhadap US dollar. Anda sendiri lihat di sini area arsir yang kita buat beberapa waktu silam justru berhasil menahan laju penurunan. Walaupun ini dengan catatan, kemarin kita sudah kupas ini, apakah nantinya akan dia lanjutkan penurunan? Kita tandai dengan tanda panah merah ini saja. Ini menandakan apakah nantinya tracingnya dia akan betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan apa tidak. Kemudian atau dengan kata lain, opsi yang kedua adalah pantulan. Ya, pantulan di sini apakah nantinya dia akan terjadi kenaikan terlebih dahulu, dalam artian mungkin saja karena ini area support kuat lalu kemudian dia rebound, sempat menguat kembali sampai zona maksimum area resisten ini, dan nantinya mungkin saja di teritori ini barulah kita bisa berharap terkait dengan penurunan lanjutan, atau bisa saja kita sebut dengan potential double top di area ini. Anyway, dengan grafik 1 jam atau di H1, area kemarin kita sudah perkirakan terkait dengan bearish rectangle, dan itu persis yang terjadi kemarin. Area penurunan sampai kurang lebih ya hampir sama ya, hampir kurang lebih sampai dengan target kita 92.19. Walaupun dia hanya tertahan kurang lebih 92.25, sedikit saja, tipis saja, tapi kurang lebih ini kalau kita cermati polanya sesuai ya. Nah, untuk kali ini candlestick masih menunjukkan pola penurunan, jadi masih ekspektasinya masih bisa lanjut turun. Kalau saya perkecil seperti ini, Anda bisa lihat di sisi kiri historical price yang kita juga tandai dengan area arsir. Jadi untuk sementara kita tandai saja, misalkan asumsinya adalah seperti ini, lalu kemudian yang dikhawatirkan adalah seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan Anda melihat area penurunan yang terlampau cepat atau terlampau dalam, saya rasa harus hati-hati. Secara teknikal itu sangat wajar akan terjadi pantulan. Atau bisa saja justru dia akan mengalami pantulan terlebih dulu, kemudian barulah di sini nantinya dia akan mengalami penurunan. Ya, mana yang lebih dulu akan dicapai atau yang terjadi? Well, let's see dalam beberapa jam ke depan. Tapi juga saya sedikit melihat dari grafik H4-nya yang sudah lama kita tidak lakukan. Ya, kalau saya perkecil, ya, teritori ini sudah lama kita gunakan areal trend line-nya, lalu kemudian ternyata kemarin baru ditembus atau dijebol. Yang artinya kembali bahwasanya tekanan masih berpotensi akan terjadi. Jadi, kalaupun misalkan ada spike, katakan seperti demikian, maka kemungkinan spike ini saya perkirakan hanya sekedar areal pullback, dan dia akan sangat wajar mengalami penurunan, lalu kemudian rejection, jadi kita asumsikan pullback akan tercapai terlebih dahulu kalau dilihat dari grafik H4. Jadi hati-hati, emas mungkin masih bisa tergelincir terlebih dulu, tapi ya
let's see dalam beberapa jam ke depan apa yang akan terjadi. Apakah pembalikan arah atau justru dia akan kembali bersinar seperti apa yang sempat terjadi di hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi treasury yield, potensi pergerakannya juga sama, alias di grafik 1 jam kemarin sudah sesuai dengan areal yang kita gambarkan, peta-peta yang sudah kita gambarkan. Anda bisa lihat di sini, walaupun dia tidak langsung turun, ini persis dengan apa yang kita gambarkan, turun dulu langsung kemudian retest. Kalau tidak salah ini skenario yang kedua ya. Skenario yang kedua dia pantul dulu, baru nantinya dia malah mengalami rejection, dan itu persis ya. So, kalau misalkan lihat dari hari ini, eksistensi dari pergerakan market selanjutnya adalah kurang lebih akan berada di teritori ini. Ya, ini adalah resistennya dan ini adalah area support. Walaupun kalau kita lihat ya sangat wajar ya. Ini adalah teritori yang mana dia akan sempat sempat terjadi kenaikan, lalu kemudian dia terbenam lagi, tapi juga ancamannya masih bisa memungkinkan dia untuk kembali rebound. Jadi hati-hati, saya ekspektasinya sebetulnya masih memang memegang turun, tapi kalau misalkan let's say seperti ini ya, kita coba gunakan dengan trend line. Oke, kurang lebih seperti itu, berarti kita memiliki ruang kurang lebih sampai teritori itu ya, atau kita sebutnya teritori dari rebound ya. Tapi kalau misalkan katakanlah dia hanya ya let's say cuman mencapai teritori yang sewajarnya saja dalam pola penurunan ya, seperti misalkan teritori ini area resisten, maka kita bisa berasumsi bahwasanya emas memang tidak akan kemana-mana, atau dalam artian tidak akan turun terlalu jauh. Jadi kita masih bisa mengandalkan strategi yang kita gunakan tadi pagi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily-nya sendiri, treasury yield-nya sendiri memang sudah dalam fase penurunan dari double top atau bahkan rising wedge ya, tapi juga yang harus menjadi catatan adalah potensi pergerakannya ya seperti kita tanda panahkan sini, pola penurunan, lalu kemudian kalau ini double top berarti kita asumsikan ini neckline, bisa saja kita asumsikan atau kita ekspektasikan dia lanjut turun ya, which is good, berarti polanya memang betul-betul terbentuk, atau yang dikhawatirkan adalah malah dia terpantul. Kalau ini terpantul berarti kita melihatnya sebagai bullish rectangle. Sementara di treasury bondnya sendiri, potensi pergerakan juga sama, ini adalah kontra flow-nya dari US Treasury Yield, di mana potensi dari double bottom sudah mulai menunjukkan hasilnya, dan kita tinggal menantikan area resisten ini akan tercapai apa tidak. Lalu dari neckline ini apakah dia akan menembus atau justru akan terpantul kembali. Kalau terpantul berarti yang ancaman dari sisi treasury bond adalah terkait dengan bearish rectangle. Kemudian kalau kita lihat dari grafik 1 jam, dengan sangat mudahnya dia mengalami kenaikan, lalu kemudian dia sempat tersungkur ya, ini adalah koreksinya ya. Jadi kalau misalkan lihat dari pola pergerakannya masih cukup normal, dia sesuai dengan pola yang terjadi ataupun gambaran yang terjadi dari technical ya. Juga kalau misalkan kita lihat dari pola pergerakannya, berarti saya tarik dari sisi kanan, maka kemungkinan potensinya kemarin adalah kenaikan yang tertahan kembali di area resisten. Jadi ekspektasi kita untuk hari ini, kalaupun dia mengalami penurunan, well, kita berharap tidak terlalu banyak ya untuk treasury bond terutama, lalu kemudian nantinya kita bisa berharap terkait dengan faktor kenaikan. Jadi kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, so far so good, sesuai dengan keadaan kondisi technical. Technical view 7 April 2021, gold di jam 12:00 waktu Indonesia bagian Barat, areal high 1744.10 dan low 1735.60, running price 1738.90. Kembali dengan teritori yang sangat kritikal teman-teman. Dan ingat bahwasanya kemarin kita sempat menggambarkan ada 3 teritori resisten kritikal, ada 1730, 1733, kemudian ada zona 1738, 1740, dan terakhir ada 1744, 1745. Dan guess what? Kemarin dia memang sempat spike sampai teritori yang kita harapkan. Ya, tertahan di 1745.20, kemudian ditutup di 1742. Hari ini pun dibuka di 1742. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan lanjut untuk menaikkan apa tidak? Itu yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, termasuk Anda tentunya. Oke, kita akan lihat ya secara spesifik. Kalau lihat dari kondisi candle, of course ini menandakan batalnya kondisi hammer yang terjadi di tanggal 5. Ya, kemarin saya sudah sempat warning, bisa saja cancel atau batal kalau ternyata areal tertinggi tanggal 5 itu dilewati. Dan itu persis yang terjadi. Ternyata memang dilewati, bahkan ditutup di zona 1742. Artinya, ini hanya sejengkal lagi dari teritori resisten. Tapi, dengan catatan pula, 3 level sebelumnya yang menjadi penentu, kini sekarang menjadi 2 level resisten,
plus satu level support ya, karena 17.30, 17.33 otomatis itu akan menjadi area supportnya karena kemarin posisinya sudah ditembus. Nah, sementara untuk hari ini kita masih akan lihat 17.38, 17.40 dan 17.44, 17.45 akan sedikit terkoyak-koyak. Tapi yang jadi permasalahan, kalau sampai dia gagal, hati-hati, dia akan tergelincir dan mungkin saja dia akan membentuk bearish engulfing atau mungkin bearish harami. Well, let's see dalam beberapa jam ke depan karena ini masih cukup jauh sampai sesi Asia atau sehari penuh. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, ada satu hal yang cukup menggembirakan adalah terkait dengan penembusan zona sakral. Ya, saya sebut zona sakral. Anda lihat di sini, areal trend line, kemudian sakral yang kedua adalah areal yang kita sebut dengan neckline. Ya, ini berimpitan lalu kemudian berhasil didobrak padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi rejection lalu kemudian mencoba kembali. Nah, jadi otomatis secara intraday seharusnya ini masih tetap dalam potensi atau posisi kenaikan. Ya, katakanlah asumsinya misalkan ini breakout lalu kemudian dia nantinya akan ada turun. Saya rasa yang paling wajar kalau misalkan dia turun sampai zona 17.29 ataupun 17.30, itu berarti sebetulnya zona normal untuk pullback. Oleh karenanya di pagi tadi saya sempat menandai areal ini sebagai areal hijau atau areal V ya. Jadi teritorinya itu masih cukup normal. Nah, permasalahannya apakah Anda akan melakukan buy kembali di areal tersebut atau tidak? Semua bergantung kepada kondisi ekuitas dan juga strategi. Kalau misalkan ternyata ekuitas Anda terbatas, saya sarankan cukup sekian. Anda perhatikan terlebih dulu nanti malam apa yang akan terjadi, kemudian Anda cari momentum selanjutnya. Atau Anda bisa melakukan buy on dip di area support, lalu kemudian sell on high di area resisten. Dengan catatan pula harus menggunakan areal yang cukup ketat untuk stop loss-nya. Apalagi yang kita khawatirkan adalah dua. Pertama, dia break areal resisten 1744 atau 1745, artinya akan ada kemungkinan lanjutan kenaikan sampai 1755 atau bahkan 60. Lalu kemudian yang kedua adalah antisipasi kalau ternyata dia tergelincir in case Anda melakukan buy on dip di kisaran 17.28 ataupun 17.30. Ya, kalau 17.28, 17.30 maka Anda harus antisipasi kurang lebih di zona 17.23 atau 24. Artinya kalau sampai nantinya dia tergelincir maka Anda sudah terantisipasi dengan sangat baik. Walaupun kita belum mendapatkan kepastian apakah dia akan mengalami kenaikan apa tidak, tapi secara kondisi teknikal hal tersebut sudah ditunjukkan dari beberapa areal yang sudah mulai diuji atau bahkan mungkin saja akan dijebol. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik singkat di grafik H1, kemarin kita sudah tandai dengan teritori ini rectangle, lalu kemudian juga di video saya sempat jelaskan untuk momentum berikutnya ambil areal pullback-nya persis di areal 27 ataupun 28, dan itu juga sudah sempat terjadi, lalu kemudian spike dan sampai 17.45. Nah, sekarang kalau kita lihat dari teritori, saya tinggal tarik seperti ini. Nah, inilah sekarang dia akan berada di zona yang menentukan. Kalau misalkan sampai gagal, hati-hati, dia akan mengalami penurunan sampai at least teritori 17.29 atau bahkan yang paling jauh adalah 17.22. Itu sebabnya kenapa saya sarankan Anda menggunakan areal stop loss yang cukup ketat, terutama untuk Anda yang dengan dana minim. Nah, tapi untuk asumsi kali ini kalau saya sesuaikan, saya hapus saja areal garis trendline ini ya, lalu kemudian saya akan terfokus dengan kondisi garis terbaru, yaitu garis yang terbarunya kita akan menggunakan teritori atau garis trendline dari zona ini. Kalau misalkan Anda lihat di sini, dia memang sudah melakukan penembusan. Artinya, kemungkinan potensi pagi tadi sebetulnya dia sudah mengalami kegagalan atau attempt-nya sudah mulai mengalami penurunan. Atau Anda bisa gunakan garisnya sampai teritori ini. Nah, jadi manapun arealnya, intinya adalah saat Anda melihat potensi pergerakan tersebut masih berada di atas garis tersebut, maka potensi ini masih bisa kita andalkan untuk mengalami buy ataupun kenaikan. Jadi kurang lebih untuk hari ini, strategi saya masih tetap menggunakan buy on dip 17.37 ataupun 17.38. Target pertama 17.43 atau mungkin di bawahnya sekitar 17.41 atau 42. Lalu kemudian target keduanya adalah 17.50.20. Stop loss gunakan 17.30.00. Dan dengan catatan pula, kalau misalkan dia tembus zona 17.25, let's say seperti itu, maka saya sarankan Anda bisa lakukan switch strategi sell kurang lebih di zona 17.22 ataupun 17.23. Dan TP dan SL silakan Anda sesuaikan dengan keadaan ataupun kondisi ekuitas Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.